Pernyataan Hasto terkait korupsi bukan kejahatan kemanusiaan rupanya nyaris membuatnya bernasib seperti ex-anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Hal ini terungkap saat kuasa hukum Hasto, Annisa Ismail, mengungkapkan itu dalam sidang lanjutan gugatan uji materi perkara nomor 139/PU-Datar 23 Romawi/2025 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 1 Oktober 2025. Hasto mengungkapkan itu dalam catatan pribadinya saat sidang perbaikan permohonan yang berlangsung 26 Agustus 2025 lalu. Annisa mengatakan, karena pernyataan tersebut menuai banyak reaksi warganet sampai pada ancaman kepada Hasto seperti menyebarluaskan alamat rumah dan komentar pedas lainnya. Sehingga membuat Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu ketakutan rumahnya digeruduk dan dijarah seperti yang dialami Sahroni. Annisa merasa catatan itu perlu disampaikan agar tidak muncul lagi disinformasi terkait pernyataan tersebut. Yang dimaksud Hasto dari pernyataan itu berdasarkan hasil riset akademik yang menyebut korupsi adalah fenomena global di berbagai negara, bukan hanya untuk negara berkembang. Dalam pernyataan ini, kuasa hukum Hasto sempat mengutip Statuta Roma terkait kategori kejahatan kemanusiaan. Dalam statuta tersebut secara tegas menyebut ada 4 kategori kejahatan kemanusiaan, yakni genosida, kejahatan hak asasi manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sebab itu mereka menilai korupsi bukan kejahatan kemanusiaan. Ia khawatir jika rumahnya dijarah seperti yang dialami oleh Ahmad Sahroni dan juga sejumlah politikus lainnya pada demo akhir Agustus lalu. Kekhawatiran itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Hasto dalam sidang uji materi pasal 21 Undang-Undang Tipikor di Mahkamah Konstitusi pada Rabu hari ini. Pernyataan Hasto soal korupsi bukan kejahatan kemanusiaan sebelumnya menuai banyak komentar di media sosial. Kuasa hukum Hasto, Annisa Ismail, menyebut komentar-komentar itu bahkan mengarah pada ancaman untuk menggeruduk hingga menjarah rumah kliennya Hasto. Dalam sidang, tim hukum menegaskan pernyataan itu adalah pandangan pribadi Hasto yang berbasis riset akademik. Menurutnya, korupsi merupakan fenomena global, namun bukan kejahatan luar biasa hingga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Diketahui dalam permohonannya, Hasto meminta Mahkamah Konstitusi menambah frasa baru di dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor, yang dimana pasal ini sebelumnya pernah menjerat Hasto sebagai terdakwa di KPK dalam perkara dugaan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ia juga sempat dijerat pasal penyuapan karena diduga menyiapkan uang 400 juta rupiah untuk Harun Masiku terkait suap Wahyu. Permohonan ini didaftarkan Hasto pada tanggal 24 Juli 2025 lalu, sehari sebelum majelis hakim membaca putusan perkara suap pergantian antar waktu anggota DPR dan dugaan perintangan penyelidikan yang menjerat Hasto. Dalam petitumnya, Hasto meminta ancaman pidana dalam pasal 21 yang saat ini berbunyi paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun diubah menjadi paling lama 3 tahun. Ia juga meminta MK menafsirkan ulang frasa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai syarat kumulatif bukan alternatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.